Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa PKTV dimanapun Anda berada? Kita berjumpa kembali dalam program PKTV Talk. Program ini setiap hadir ya, setiap hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat menemani Anda, pemirsa PKTV yang ada di rumah. Saya sapa Anda yang ada di Samarinda, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda bahagia bersama keluarga Anda di rumah. Anda yang ada di Tenggarong, apa kabar Anda? Semoga Anda bisa berkumpul bersama keluarga menikmati acara-acara yang kami sajikan untuk Anda. Termasuk Anda yang ada di Kutai Timur, apa kabar Anda? Yang ada di Sangatta, semoga Anda juga bersama keluarga menikmati acara-acara yang kami sajikan untuk Anda semua. Dan pemirsa PKTV dimanapun Anda berada, kali ini di program PKTV Talk kita membahas tentang apa ya? Tentang pembinaan organisasi masyarakat. Nah, baru-baru ini mungkin Anda di media online membaca beberapa liputan, termasuk liputan kami di beberapa hari yang lalu di Pendopo digelar ngumpul-ngumpul semuanya ya, semua organisasi masyarakat sedang ngumpul-ngumpul di situ untuk apa? Nah, ternyata di situ ada pembinaan yang dilakukan oleh Kesbangpol Kota Bontang. Nah, ini kalau lihat judulnya, lead-nya itu menjelang pilkada, mereka harus punya persepsi yang sama dalam mensukseskan pilkada nanti. Nah, pemirsa PKTV hadir di studio PKTV, langsung saja saya perkenalkan sebelah kiri saya. Ya, langsung saya sapa. Beliau adalah Kepala Badan Kesbangpol Kota Bontang, Bapak Dedi Haryanto. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, baik, makasih. Terima kasih sudah hadir di studio kami. Ya, sebelah kiri beliau ada Pak Isneni. Selamat malam, Pak Isneni. Malam. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir. Pak Isneni adalah Kabid ya Pak ya, Kabid Poldagri dan Ormas. Nggak kebalik Pak ya, Ormas Poldagri, duluan yang mana? Poldagri dulu, ya. Politik, dalam negeri, dan organisasi kemasyarakatan. Nah, itu beliau. Di sebelah kiri beliau, itu ada Mbak Lita. Malam Mbak Lita. Malam. Terima kasih sudah hadir. Sama-sama. Mbak Lita Astriana. Ya, Mbak Lita ini adalah analis di Ormas. Langsung di bawah Pak Kabid ya. Ya, beliau memang hari-hari mungkin nanti kita ajak diskusi sebenarnya seperti apa yang sudah beliau lakukan terkait Ormas ini. Kalau hari-hari adalah analis Ormas ya Mbak ya? Iya Pak. Ya, terima kasih. Baik pemirsa PKTV, mungkin saya ke Pak Dedi dulu. Pak Dedi, Kesbangpol adalah salah satu lembaga atau langsung pemerintah yang ngurusin Ormas ini Pak ya. Ormas di Bontang itu seperti apa sejauh ini, dan mungkin bisa diceritakan sedikit kemarin acara yang ada di Pendopo itu acaranya seperti apa dan tujuannya seperti apa. Silakan, mungkin Bapak bisa mulai diskusi ini. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Teguh, ini sudah mengundang kami. Mungkin untuk yang kesekian kalinya nih kayaknya Kesbangpol. Tapi jujur aja nih Pak, di Kesbangpol baru kali ini saya dibilang ya. Iya. Ya boleh dibilang sekaligus saya ucapkan terima kasih nih. Jadi ajang perkenalan kami. Ya. Kami sendiri baru bergabung kurang lebih 2 bulan di 2 bulan, Kesbangpol Pak, ya. ini. Memang saya melihat sebagai organisasi perangkat daerah yang kami ditugasi dan diamanati oleh kepala daerah untuk membantu beliau, khususnya di bidang kesatuan bangsa dan politik. Ya, mungkin Pak Teguh juga sudah mendengar ya beberapa waktu yang lalu di Kesbangpol kita ini Pak mengadakan pertemuan atau pembinaan dengan organisasi masyarakat. Ini yang idenya kalau saya melihat kebetulan itu di tahun lalu kita di pemerintah Kota Bontang itu Pak mengadakan MOU ya dengan Badan Pembina Ideologi Pancasila atau BPIP. BPIP ya. Di situ Pak kita mendeklarasikan diri nih Kota Bontang sebagai kota Pancasila yang pertama di Indonesia. Pertama di Indonesia ya. Itu kita klaim kita yang pertama. Alhamdulillah pada saat perjanjian tersebut langsung dihadiri oleh Ketua Umum BPIP Pak. Bapak Profesor Yudian Wahyudi yang pada waktu itu, dan di dalam MOU tersebut memang ada beberapa ruang lingkup tugas yang kita harus laksanakan khususnya di Badan Kesbangpol. Yang pertama adalah terkait dengan sosialisasi
ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Oke. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa kami di Kesbangpol itu ada membentuk beberapa organisasi yang merupakan mitra dari pemerintah. Ya, kita memiliki forum pembauran kebangsaan, yang di dalamnya itu adalah beberapa etnis suku-suku yang ada di Kota Bontang. Ya, kalau boleh kita bilang ini Pak Teguh, di Bontang ini memang kita melihat apa ya, seperti miniatur Indonesia ya. Hampir semua suku itu ada di sana. Dan mereka ini tergabung di dalam forum pembauran kebangsaan. Kemudian juga kita punya yang namanya forum kewaspadaan dini. Ya, di situ juga teman-teman, ada beberapa anggota yang termasuk juga tokoh-tokoh masyarakat, ya, bagaimana mengantisipasi juga di Bontang ini ada terjadi gejolak yang harus memang harus kita selesaikan bersama. Termasuk juga kita di dalamnya ada yang namanya Forum Kerukunan Umat Beragama, FKUB ya. Ya, FKUB di situ ya. Nah, kita sendiri patut bersyukur sebagai bangsa negara Indonesia. Ya. Kita memiliki ideologi Pancasila menurut saya ini, Pak Teguh ya. Salah satunya kita punya nilai-nilai spiritual yang tinggi, ini yang tidak dimiliki bangsa-bangsa yang lain ini. Ya, kita spiritual, punya nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Ya, saya pikir ini apa? Kita di Indonesia ini mau umat beragama apa saja, yang Muslim mau pakai jilbab maupun tidak pakai jilbab itu kita dilindungi oleh undang-undang, Pak. Ya, mau sholat atau tidak sholat juga kita dilindungi oleh undang-undang. Termasuk yang Muslim mau bayar zakat atau tidak bayar zakat juga kita semua dilindungi. Itu bedanya dengan apa negara-negara yang lain. Kemudian juga kita punya nilai-nilai kemanusiaan yang harus kita tampil adil dan beradab, ya. Kemudian kita punya nilai-nilai apa persatuan Indonesia yang dimanapun kita berada itu kita tidak boleh terpecah belah, nih ya. Apalagi sekarang ini, Pak, kita dekat-dekat mau tahun politik nih ya, Bapak. Ya, saya yakin nih, Pak, kalau yang sudah pertama, kedua, tiga muncul ini pasti yang namanya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ini akan dapat terlaksana dengan baik. Ya. Kalau 1, 2, 3, 4 sudah terlaksana, nggak usah kita minta, Pak. Pasti muncul nanti yang kelima, yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dari ideologi MOU dengan BPIP ini, Pak, kami mencoba kemarin mengumpulkan organisasi masyarakat yang ada di Kota Bontang. Harapan kami bagaimana sosialisasi terkait dengan BPIP ini, wawasan kebangsaan dan ideologi Pancasila ini bisa kembali digalakkan. Ya. Menurut pengamatan saya pribadi ini, Pak, hampir 20 tahun lebih sudah nih, Pak ya, kita terdegradasi terkait dengan pendidikan wawasan kebangsaan dan ideologi Pancasila ini. Baru pada tahun 2017 ini pemerintah membaca langkah ini. Kalau kita tidak segera antisipasi, Bapak ya, kita tidak antisipasi dari sekarang, bagaimana perkembangan teknologi yang begitu pesat, era globalisasi sekarang ini, bagaimana anak-anak kita dihadapkan dengan dunia internet yang mereka sendiri kalau kita melihat ini tidak bisa mencerna secara baik berita-berita mana yang harus disebarluaskan ke publik, mana yang tidak. Nah, ini harus disikapi baik oleh pemerintah. Dan pemerintah pada tahun 2017 itu saya baca di literatur bahwa pernah dilakukan survei, Pak. Dilakukan survei ini terhadap aparatur sipil negara, kemudian karyawan BUMN maupun BUMD, hampir 19% itu menolak Pancasila. Ya. 19%. 19% saya yakin ini cukup berbahaya sekali, Pak. Sangat berbahaya sekali. Ya, ideologi dari luar, Pak, kemudian dari barat masuk ke Indonesia, yang ya kita lihat sekarang ini, Pak, di media sosial memang yang tidak bisa, saya pikir harus diantisipasi oleh pemerintah ini, Pak ya. Kita melihat ya kalau di media cetak, baik itu digital maupun media yang lainnya itu masih bisa kita pertanggungjawabkan, Pak. Ada redakturnya, bisa kita
minta informasinya. Tetapi kalau yang namanya media sosial, Iya. susah sekali dipertanggungjawabkan, Pak. Sedikit saja berita ini udah Dan sekarang menyebar. kencang sekali itu ya. Ya, yang harusnya 1 jadi 1000 kadang di situ, Pak. Itu yang bedanya Yang media salah sosial. jadi benar juga kadang-kadang. Ya, dan saya pikir disinilah kita pemerintah harus hadir, Bapak Ibu sekalian. Ya, saya juga menghimbau nih kepada teman-teman bagaimana kami ke depannya ini memiliki program organisasi-organisasi masyarakat ini baik yang ada di Bontang khususnya, Pak ya, Kalimantan Timur, dan juga saya menghimbau mungkin semua yang ada bagaimana mereka ini para pengurus organisasi ini bisa sebagai leader, sebagai trainer, Iya. minimal lah untuk membina anggotanya sendiri. anggotanya. Anggotanya sendiri saja dulu lah. Ya, saya pikir ya, karena bangsa kita ini bangsa yang besar sekali, Pak ya. Kita punya ribuan, hampir 17.000 pulau, Pak, di seluruh Indonesia ini. Kemudian ada sekitar 1.700 kah tidak salah itu ya suku yang ada, kemudian hampir 800, Pak, bahasa daerah yang ada, dan ada 6 kepercayaan agama yang kita akui di Indonesia. Tetapi kita di Indonesia ini, Pak, tidak terpecah belah karena apa ya? Karena kita punya Pancasila tadi, itu ya. Ya. Dan beberapa kali kesempatan pernah saya sampaikan juga kepada organisasi masyarakat, ya kita mencontohkan sajalah. Ya. Bagaimana, Pak, itu bangsa India besarnya seperti itu, ya. Bangsa India, Pak, yang mayoritas penduduknya beragama Hindu, itu pecah dengan bangsa Pakistan gara-gara perbedaan agama, ya kan? Begitu juga bangsa Pakistan itu pecah dengan bangsa Bangladesh karena perbedaan bahasa dan warna kulit. Ya. Tetapi kita lihat, Pak, kita di Indonesia, kita dari Sumatera sampai Papua, dari Sabang sampai Merauke, kita berbeda kulit, kita berbeda bahasa, kita berbeda suku, kita berbeda agama, tetapi kita tetap satu semua. Itu karena apa, Pak? Kita punya Pancasila, Pak ya. Dan kita saya pikir tidak perlu diperdebatkan lagi, Pak, yang namanya ideologi Pancasila ini mutlak, wajib, Pak. Kalau dibuka perdebatan lagi nih, Pak, pasti ada yang ingin mengubah lagi ideologi itu. Ya, saya kira itu mungkin, Pak. Ya, terima kasih, Pak Kaban. Jadi prinsipnya bahwa dengan perbedaan yang ada di Kota Bontang, maka bertopang pada kalau kita hukum sekaligus aturan, termasuk juga Pancasila ini menjadi salah satu kekuatan ya yang saat ini sedang sudah paten sudah menurut beliau. Nah, di konkretnya di lapangan beliau sudah bentuk namanya forum-forum ya. Ada forum pembauran, terus forum umat beragama, forum kewaspadaan dini kalau nggak salah seperti itu, dan lain-lain. Itu salah satu upaya pemerintah dalam rangka mengelola dari keberagaman ini. Nah, sekarang saya ke Pak Isna ini. Pak, kalau mendengarkan apa yang Pak Kaban sampaikan tadi, yang sesungguhnya di dalam Kota Bontang sendiri itu kalau dijelaskan ada berbagai ormas apa saja, Pak? Maksudnya bukan jenisnya ya, tapi jenisnya ya berapa dan seperti apa sih ormas di Bontang ini? Kepemudaan, terus agama dan lain-lain ya, jenis-jenis itu. Ada semuanya ya. Ya, terima kasih Pak Teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke sana, mungkin tadi ada beberapa sudah disampaikan oleh Pak Kaban, dipaparkan. Dan di ormas sendiri ini ada 8 aturan yang mengatur tentang ormas. 8 aturan? 8 aturan, undang-undang dan turunannya PP, Permendagri itu ada 8. Saya langsung fokus ke ormas saja. Karena di tahun ini kita sudah melaksanakan 1 kali sosialisasi dan 2 kali kita jadwalkan. Nanti mungkin di Oktober minggu ke-2 atau ke-3. Masih ada lagi. Ya. Bentuk bentuk pembinaan kepada ormas. Jadi kemudian kita tekankan bahwa di ormas ini itu ada yang berbadan hukum, ada yang tidak berbadan hukum. Sekali lagi, kalau yang tidak berbadan hukum itu dia keluarannya SKT yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri. Sedangkan yang berbadan hukum itu yang ditandatangani oleh Kemenkumham. Nah, di berbadan hukum itu terdiri dari yayasan,
kemudian paguyuban, perkumpulan. Nah, dan di situ memang ada biaya Pak untuk apa? Biaya ke negara itu ya? Ya, dia lewat notaris. PNBP gitu ya. Kalau SKT di lewat Siola namanya, sistem layanan online, langsung ke Kementerian Dalam Negeri. Memang di SKT ini agak ketat. Nanti mungkin dipertajam oleh Pak Lita, ya? pertajam oleh Mbak Lita nanti. Nah, untuk yang lainnya kami selalu menghimbau Pak lewat grup WA kan ada itu, bahwa yang sekiranya yang sudah berakhir periodenya kan ada yang lalu tuh, itu tepat dihidupkan kembali gitu. Karena ormas ini kan adalah organisasi yang sifatnya mandiri Pak, sukarela, mandiri. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika ada bantuan dari pemerintah, misalnya semacam hibah, itu kita akan apa namanya? Kita akan turun ke lapangan untuk mendata, faktual ya, verifikasi secara faktual. Jika memang dia rajin, yang sekarang ini kan kita sampaikan bahwa per 6 bulan sekali itu harus laporan Pak. Nah di situ nanti ada tim nanti yang laporan. Termasuk kemarin mohon maaf yang ada kaitan dengan sekretariat itu penting sekali Pak. Kemarin kan ada protes tuh. Kenapa kami kok begini-begini? Itu sebenarnya amanat dari aturan. Sekiranya gini, ketika memang sekretariat itu nggak ada, bagaimana caranya kita bisa memverifikasi organisasi tersebut? Jadi mutlak harus ada ya? Mutlak harus ada Pak, mutlak. Dan dia punya sekretariat, punya pelang yang berdirinya harus permanen. Oke. Kalau enggak itu enggak akan diakui, enggak akan dikeluarkan izinnya oleh Kementerian Dalam Negeri. Seharusnya memang kami kan keterbatasan Pak. Harusnya begitu kita turun lapangan, verifikasi itu harus Pak, langsung di video, dokumentasi, langsung link ke sebagai laporan, ya sebagai laporan. Jadi dia melihat sendiri kan. Nah di SKT memang agak ketat Pak aturannya. Di sana ada namanya unit layanan administrasi ULA, itu titik koma aja ketinggalan dia nggak akan diterima sama dia. Nah nanti mungkin akan dipertajam lagi sama Mbak Lita. Selain itu mudah-mudahan ke depan kita akan mengadopsi seperti di provinsi kan dia ada namanya Ormas. Oh iya, Ormas Award. Nah, jadi bisa. Jadi nanti mungkin yang terbaik, yang memang laporannya bagus, yang rajin melaporkan, itu yang akan kita. Wah harus itu Pak. Ya, biar kan? lebih semangat. Ya, biar semangat. Nanti tergantung Pak Kaban nanti kita rumuskan tuh. Tergantung Pak Kaban nanti. Ya, untuk ininya, untuk anggarannya kan. Apakah nanti di tahun depan, tahun 2025. Iya. Mungkin dari saya begitu loh. Ya, ini menarik sekali. Kita lebih fokus karena tema kita pada malam ini pembinaan ormas, maka masih banyak pertanyaan nih, mungkin Mbak Lita bisa bantu ini. Sebenarnya ormas ini ya, legalitasnya seperti apa sih? Kalau tadi ada SKT, harus Kemenkumham gitu ya. Ada seratan-seratannya harus punya sekretariat. Nah ini secara global mungkin Mbak, dijelaskan bahwa hak masyarakat untuk berkumpul dan berserikat gitu ya. Tapi bagaimana mereka harus legal kan gitu ya. Silakan Mbak Lita. Ya, terima kasih Pak Teguh. Mohon izin Pak Kabin, Pak Kaban. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Teguh, sebenarnya secara lebih spesifik sudah dijelaskan sama Pak Kabin terkait dengan ormas. Memang ormas ini terlihat seperti rumit ya, tapi sebenarnya ormas ini gampang sekali. Pada umumnya ormas itu hanya dibedakan dua saja Pak. Dia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum. Itu saja. Jadi ketika ormas datang, yang paling pertama kita lihat itu adalah akses legalnya, notarisnya, ya, akta pendiriannya. Dari situ kita bisa mengklasifikasikan apakah ormas ini masuk ke badan hukum ataukah ke tidak badan hukum. Dan kebanyakan bertanya, paguyuban masuk tidak ya berbadan hukum gitu, LSM masuk tidak ya berbadan hukum gitu. Semua itu dibedah tergantung pada aktanya. Apabila akta itu masuk redaksi perkumpulan, maka mereka adalah berbadan hukum. Tuh. Termasuk salah satunya ormas yang punya laba ya. Kalau kebanyakan profit ormas oriented punya profit ya. Ada yang nirlaba, ada yang punya laba seperti yayasan. Nah itu masuk ke dalam ormas berbadan hukum. Iya. Nah apa yang dimaksud ormas tidak berbadan hukum itu sebenarnya terdaftar. Keduanya terdaftar Pak. Jadi
salah persepsi di antara ormas Daftarnya ke Kesbang maksudnya, ke pemerintah gitu ya? Pemerintah. Oke. Keduanya ini sama-sama terdaftar di Sama-sama terdaftar. di kementerian. Oke. Yang satu di Dalam Kementerian negeri. Dalam Negeri, yang satu di Kemenkumham. Kemenkumham. Iya. Jadi semua ormas yang berbadan hukum yang memiliki redaksi di dalam akta pendiriannya perkumpulan, maka wajib mendaftarkan ormasnya dan mendapatkan ahu dari notaris. Dengan beberapa syarat yang dipenuhi, dan kami biasanya meminta mereka datang dulu konsultasi supaya nanti tidak salah cepat dan tidak salah gitu ya. Oke. Karena banyak yang terjadi seperti itu gitu. Jadi merasa dipersulit padahal enggak juga ya, Iya, karena betul, Pak. komunikasi yang tidak. Iya. Iya, oke. Gitu ya, alhamdulillah tahun ini kami sudah melaksanakan survei kepuasan masyarakat mandiri yang dilaksanakan OPD kami. Oh, internal ya. Internal, tapi ini amanat juga dari Sekda, dari Ortal. Ya. Ya, untuk dilakukan evaluasi gitu. Apakah ormas yang sudah mendaftar ini sudah paham atau tidak gitu. Setelah kita lihat capaiannya cukup baik, dengan capaian sangat baik, berarti ormas-ormas sudah paham bahwa pendaftaran ormas itu memang harus dikonsultasikan dengan standar pelayanan yang sudah ditentukan. Seperti itu. Iya. Oke. Dari sekian proses itu, untuk saat ini berapa jumlah bontang yang legal versi Depdagri atau mungkin Kemenkumham atau seperti apa sih? Untuk ormas berbadan hukum itu dari Kemenkumham. Kalau ormas tidak berbadan hukum itu masuknya ke Kemendagri. Oh iya. Jadi jumlahnya kalau dibontang gimana? Jumlahnya kalau untuk yang ormas berbadan hukum ini sekitar 54. Oh, banyak ya. Dan terhitung dari datanya dari 2018 sampai 2023. Kalau untuk 2024 ini masih on progress. On progress. Tapi sudah 6 yang sudah insya Allah akan keluar SKM-nya gitu. Ada klasifikasinya nggak sih Mbak? Atau semua ormas itu boleh mendaftar atau ada penentuan-tentuan yang ada di pemerintah ini? Semua ormas boleh mendaftar, boleh, ya? Kecuali ormas-ormas yang memang dilarang ya? Iya, yang dilarang. Iya. Ada beberapa ormas ya Pak ya, sesuai dengan Undang-Undang nomor 13 tahun nomor 17 tahun 2013, ormas yang tidak boleh itu ormas yang memiliki lambang, yang memakai lambang negara, gitu, yang namanya memakai misalnya badan kelembagaan negara, misalnya KPK, nah itu nggak boleh. Sudah ada ininya ya? Iya, sudah boleh. Baru yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 udah jelas nggak boleh. Gitu. Ya, ini kalau kita bicara teknis memang panjang, nanti ada waktu sendiri ini. Ini menarik sekali, ini harus ada. Karena masih banyak ormas-ormas yang mungkin persepsinya belum sama ya. Makanya kalau ada pembinaan-pembinaan seperti kemarin, maka saya yakin sangat ramai sekali. Buktinya kemarin antusias mereka sangat panjang. Kalau saya lihat kemarin, kalau tidak dibatasi pasti akan banyak sekali. Nah, kembali lagi Pak Kaban. Pak Kaban, begitu banyaknya ya di Bontang ini dengan berbagai macam sektor dan bidangnya masing-masing ya. Kira-kira menurut Pak Kaban sendiri dalam pembinaan nantinya, program-program seperti apa sih Pak yang memang real dalam arti nyata bisa kita buat agar mereka itu sesuai dengan fungsinya dan tidak overlap lah. Karena saking banyaknya ya. Menurut Pak Kaban gimana ini ya? Mungkin punya harapan dan mungkin kebijakan gitu ya. Ya, kalau harapan kami ke depannya kan yang namanya organisasi masyarakat ini kan Pak ya, ini kan sebenarnya merupakan mitra pemerintah. Mitra pemerintah. Ya, mereka membentuk organisasi masyarakat ini pasti ada tujuannya ingin juga disampaikan kepada pemerintah. Dan kami pun juga pemerintah pasti juga yang namanya mitra, ada program-program pemerintah yang harus kami sampaikan. Kedepannya juga organisasi masyarakat ini bisa menyampaikan juga kepada masyarakat. Nah, jadi memang itu kenapa kita lakukan pembinaan. Yang namanya organisasi masyarakat sekarang ini kan Pak, ada yang organisasi keagamaan, organisasi politik, kemudian suku dan kesukuan, banyaklah itu Pak ya. Apalagi saat ini tadi seperti saya sampaikan, kita ini tahun 2024 ini Pak masuk di tahun politik. Ya, tentunya kita cukup bersyukur sekali kemarin di awal tahun kita sudah melaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden, kemudian dilanjutkan dengan pemilihan legislatif. Ya, alhamdulillah kita di Bontang ini Pak dalam situasi yang aman, kondusif dan harmonis ya kalau kita bilang. Ini tidak lepas semua adalah
merupakan satu siklus dari penyelenggaraan pemilu, mulai dari KPU, Bawaslu, ya aparatur, dan tidak lepas ini adalah peran dari organisasi masyarakat, ya Pak ya. Nah, harapan kami nanti ke depannya ini juga bisa berlanjut karena sebentar lagi ini kita akan memasuki Pak pemilihan kepala daerah serentak. Ya. Yang saya kira namanya organisasi masyarakat Pak, organisasi politik. Kalau kita melihat ya pastilah nanti ada timbul sedikit gesekan-gesekan terkait harus hindari masalah wawasan kebangsaan itu Pak ya. Ya, saya pikir ya sah-sah saja Pak. Ya, namanya organisasi digiring untuk mendukung salah satu calon tertentu. Tidak menutup kemungkinan ini memang dampak dari demokrasi kita sekarang seperti itu Pak ya. Jangan sampai karena berbeda pilihan kita terus terpecah belah. Ini dengan tetangga sebelah rumah saja nih Pak, kadang beda pilihan. Iya, bisa-bisa satu periode kita tidak bertegur sapa dengan tetangga sebelah rumah ini karena beda pilihan. Nah, harapan yang seperti inilah kami minta kepada organisasi masyarakat. Kenapa juga kami melakukan pembinaan supaya juga mereka ini bisa menyampaikan Pak. Minimal kepada anggotanya lah. Ya, syukur-syukur bisa menyebarluaskan ini kepada masyarakat. Iya. Untuk tahun ini kita di Kesbangpol tadi apa yang disampaikan oleh Pak Kabid Mendagri dan Ormas tadi, kita ada menjadwalkan Pak 2 kali untuk pembinaan organisasi masyarakat. Mudah-mudahan nanti yang kedua saya kepingin ini kemasannya bisa berbeda sedikit Pak. Ketika kita melakukan pembinaan, entah itu dalam bentuk sosialisasi atau apa, kemudian ini kita rangkaikan. Kalau memang nanti di BPD Perubahan memungkinkan Pak, saya kepingin ada expo. Ada expo khusus atau apa khusus Ormas yang pesertanya ini organisasi masyarakat. Ya, silahkan mereka mau menampilkan yang budaya, pasti bangga itu tampilkan. Ya, kalau ada UMKM-nya silahkan dijalankan. Jadi semua ini bisa hidup gitu Pak. Betul. Ya, mau dilaksanakan 2-3 hari ya, penting ada sedikit kemasan yang berbeda gitu Pak ya, sehingga disitulah kelihatan bagaimana organisasi masyarakat ini ya bisa membaur, kemudian bisa bersama. Ya, harapan kami seperti itu. Dan menampilkan kelebihannya ya. Ya, benar. Kembali lagi ke Pak Isna nih, Pak. Bagaimana mengevaluasi efektivitas ya dari masing-masing ormas? Ormas ini kan banyak dan Bapak selalu verifikasi ke lapangan kan? Nah, bagaimana selama ini yang terjadi? Kalau mereka anggap tidak sesuai aturan gitu ya, pelangnya nggak ada, kepengurusannya nggak ada, dan lain-lain, itu apa yang kira-kira dilakukan gitu? Ya, makasih Pak Teguh. Yaitu sebelumnya kami waktu pendaftaran awal kan kita sudah sampaikan ya bahwa persyaratan inilah yang bisa mengeluarkan izin. Karena kalau SKT itu Pak, kita kasih keterangan dulu, nggak bisa langsung terbit. Nggak bisa langsung terbit. Berbeda dulu sebelum 17 Undang-Undang 17 2013 keluar, itu masih kepala daerah atau kepala badan masih bisa tanda tangan, masih Pak. Bisa tanda tangan ya? Karena dulu ada skup Pak. Misalnya skup nasional itu yang tanda tangan adalah menteri, kemudian yang skupnya provinsi, gubernur, yang kabupaten kota adalah bupati atau wali kota. Tingkat lokal lah ada, itu sudah ada. Nah, sekarang nggak bisa. Harus gimana sekarang? Harus ke kementerian, Pak. Kementerian semua? Menteri harus. Semua kita diambil menteri sekarang untuk SKT-nya, makanya agak rumit sekarang. Nah, yang sekiranya memang ada yang kurang, ya pasti nggak akan terbit Pak. SKT-nya. Misalnya bilang Bapak tadi kan nggak jelas nih sekretariatnya di mana, seperti itu kan, nggak jelas. Nah, yang paling penting sama sekali, saya nambahkan dari Mbak Lita tadi, memang tidak boleh menggunakan lambang negara, benar itu. Tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan undang-undang, kemudian tidak membuat kisruh atau kekacauan. Nah, itu diantaranya kan, dan banyak lagi yang sudah kami sampaikan ke ormas ini Pak terkait dengan aturan. Saya tambahkan lagi mungkin secara umum Kesbangpol ini secara umum Pak ya. Kesbangpol itu dia tidak sama dengan saya tambahkan tidak sama dengan instansi lain. Kalau instansi lain itu seperti PU, dia kalau membangun jalan kan kelihatan kan. Nah kalau Kesbangpol enggak, dia tidak terlihat tapi bisa dirasakan. Nah, mungkin keamanan segala macam kan, makanya kita di Kesbang tuh memang jam kerjanya nggak ada Pak, boleh dikatakan nggak ada waktu. Karena hubungannya dengan manusia langsung. Karena
contoh yang seperti kemarin yang Ya. di Kanaan kan, berapa hari nih Pak Kaban langsung Puyeng ini. iya, langsung baru masuk langsung dapat PR besar gitu Pak. Ya gitu. Jadi tetap kami selalu menekankan aturan Pak. Kalau ada yang bisa dibijak itu mungkin kalau yang sunah-sunahnya, tapi yang seperti akte notaris atau kan untuk pembentukan awal ormas itu kan harus wajib dia punya ADART Pak. Ya. Itu bentuk awalnya. Itu dasarnya. lah ya. Dasarnya. Nah, dibentuk dengan ADART itu dari ketua, sekretaris dan ormas dan bendahara. Ini udah dikatakan ormas tiga ini. Nanti kalau dia ngembangkan bidang-bidang sendiri itu silahkan. Mau ada bidang apa itu silahkan. Gitu Pak. Ya. Mungkin begitu Pak. Sebelum kembali saya mumpung ingat ke Pak Kaban dulu. Iya. Pak Kaban, memang apa yang disampaikan tadi baru-baru ini kan memang persoalan sangat dan menyangkut namanya SARA ya. Ini memang bagaimana Pak kira-kira idealnya ya ke depan agar hal-hal seperti itu mungkin bisa kita antisipasi ya, karena mungkin masyarakat kan karena keberagaman mereka kadang-kadang juga butuh kedewasaan dan lain-lain. Nah, kira-kira menurut Bapak gimana Pak? Ya itu tadi Pak, kenapa kita di pemerintah itu membentuk 3 forum tadi Pak ya. Betul. Ada forum pembauran kebangsaan, kemudian FKUB dan FKDM tadi ya. Salah satu fungsinya itu tadi Pak, kita untuk mengantisipasi hal-hal yang berbau SARA gitu Pak ya. Ya seperti mungkin Bapak ketahui beberapa minggu yang lalu ya, belum sebulan ini Pak. Kurang lebih lah ya. Kita memang kalau melihat Pak di Bontang boleh dibilang kondisinya kondusif ya. Tetapi di media sosial Pak, dari Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara menanyakan ada apa di Bontang, ada apa di Bontang. Loh, ya Seperti kami Pak memang, seperti heboh itu. Ya kami sampaikan Pak, kami kumpulkan semua itu forum pembauran kebangsaan yang di dalamnya ini ada suku-suku, kita harus tetap bersatu. Masalah ini kita selesaikan secara musyawarah ya dengan kekeluargaan. Yang penting jangan sampai terjadi keributan Pak. Karena kemarin sempat mohon maaf Pak, muncul ini Pak dari Samarinda, dari Balikpapan, dari Kutai Timur. Sudah berkumpul semua Pak ini ya. Itu kalau nggak bisa chaos Ya itulah kita tidak mau kita sampaikan kepada mereka, tolong ini diserahkan kepada kami pemerintah, kami akan coba melakukan mediasi. Ya kita lakukan Pak pertemuan dengan beberapa tokoh-tokoh masyarakat, kemudian kami juga selama ini didampingi oleh aparat dari kepolisian, kemudian juga dari TNI yang memang hampir boleh dikatakan Pak pagi siang malam kita intens melakukan hal tersebut. Kencang, Alhamdulillah kemarin Pak ini bisa kita selesaikan dan kita sepakati juga dengan semua kawan-kawan yang ada di Kota Bontang termasuk pengurus-pengurus organisasi suku ini ketika kita mau melaksanakan kegiatan apalagi yang berkaitan dengan simbol-simbol itu Pak ya kita buat kesepakatan bersama dulu Pak. Kita buat kesepakatan bersama dulu sehingga itu tidak menimbulkan ketersinggungan. Ya. Karena barusan selesai ini Pak kasus di Bontang muncul yang di Kalimantan Tengah. Sama simbol juga Pak. Ya. Simbol-simbol juga itu. Nah, hal tersebut ya, kita tidak mau ya, kita pinginnya di Bontang ini kondisinya aman, kondusif. Karena dengan kondusifnya kota kita ini Pak, kita bisa bagaimana orang mau investasi Pak ya masuk ke Bontang kalau kondisi kota kita tidak. Pertama itu yang dinilai oleh investor ya. Iya Pak. Ya saya kira mungkin itu Pak ya kita terus coba melakukan pembinaan. Benar apa yang disampaikan oleh Pak Kabid tadi. Kalau di perangkat daerah lain Pak. Iya, kelihatan ya bagi kerjaan fisik. Tetapi kalau yang kami di Kesbangpol itu secara fisik tidak kelihatan. Tetapi harapan kami yaitu tadi Pak bisa kita rasakan. Yang paling krusial adalah bagaimana kondisi di Bontang ini bisa aman dan kondusif. Tidak bisa kelihatan tapi dirasakan. Ini kalau ini meledak bisa bahaya kan itu. Keamanan itu. Dampaknya kurang biasa. Inilah pemirsa PKTP tugas-tugas Kesbangpol itu terkait ormas memang harus hati-hati ya, dibutuhkan sebuah kecerdian bagaimana akhirnya
apalagi berbicara hukum pasti ya ini Mbak Lita ini pasti paham sekali ini. Nah ini Mbak Lita, orang itu kalau bicara ormas kadang-kadang apalagi di Bontang ya, pikirannya kan dana gitu ya. Bagaimana mengajukan dana dan dana. Nah ini sebenarnya kalau di aturan seperti apa sih? Apakah mereka memang bisa mendapatkan dana hibah atau seperti apa? Idealnya lah ya menurut Mbak Lita agar mereka ini yang membuat ormas juga juga paham akan aturan dan lain-lain. Silakan, Mbak. Ya, terima kasih, Pak. Mungkin nanti bisa dilengkapi sama Pak Kabit ya. Terkait hibah ini agak sensitif. Jadi begini Pak, memang ada beberapa ormas yang banyak menanyakan tentang hibah ini, karena ini salah satu hak mereka juga apabila mereka sudah terdaftar secara berbadan hukum, memiliki SKM dari kami gitu. Karena terakhir sosialisasi dari Bapak Litbang terkait dengan pemberian hibah dan perwali yang akan mungkin masih belum uji publik tapi masih akan dikembangkan. Masih akan dikembangkan. Kemarin itu yang berhak mendapatkan hibah itu adalah organisasi yang berbadan hukum. Jadi untuk sementara ormas yang memiliki SKM, surat keterangan melapor. Jadi ketika mereka punya ANGU Pak, ketika mereka sudah punya ANGU mendaftar ke kita, kita keluarkan seperti surat korespondensi sebenarnya. Korespondensi. Kalau sekarang surat korespondensi dari kementerian. Jadi tapi tanda tangan oleh kepala badan. Itu menyatakan bahwa mereka sudah aktif SKM-nya sejak ditandatangani. Nah itu berhak untuk mengurus misalnya permintaan hibah. Tapi permintaan hibah sekarang karena uji publiknya belum keluar, perwali yang akan keluar nanti insya Allah setiap ormas itu punya akun sendiri Pak. Jadi tidak melalui Kes Bampol. Jadi melalui akun mereka memasukkan misalnya proposal, tapi nanti kantong anggarannya insya Allah akan diberikan sesuai dengan OPD-nya. Misalnya OPD ya sesuai dengan untuk olahraga misalnya. Bidangnya masing-masing ya. Kalau di Kes Bampol mungkin tentang sosial, tentang kebudayaan mungkin di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, olahraga di Dinas Olahraga kan gitu ya. Nanti kami masif juga memberitahukan tentang perwali yang akan uji publik nanti kepada teman-teman di ormas. Ya mungkin bisa menambahkan, Mbak. Ini sebenarnya ormas ini mereka kalau mau membentuk atau sudah berjalan gitu ya, anggaran mereka tuh sebenarnya seperti apa sih? Biar mereka ini nggak salah-salah gitu ya. Kalau hanya menunggu kan belum tentu ada gitu kan. Ya, jadi terima kasih Pak. Kalau ormas memang dibentuk dengan sukarela. Sukarela ya, harusnya mereka udah berpikir. Iya, dia sukarela, tapi tidak menutup kemungkinan bisa mendapatkan semacam bantuan dari CSA. Boleh. Yang penting sudah mengantongi SKM. Nah gitu. Artinya, biasanya perusahaan tuh dia minta data ke kita Pak. Ini masih masih aktif atau tidak? Kalau tidak ya pasti dicoret sama perusahaan. Gitu. Jadi begitu Pak harus. Dan lagi memang nanti kalau kata Mbak Lita tadi perwalinya kan masih masih mungkin ada berkembang lagi. Ya pastinya nanti yang saya sampaikan tadi syarat-syarat itu harus 6 bulan sekali melapor gitu Pak. Nggak mudah Pak dapatnya Pak. Jadi bukan aturan baru, tapi idealnya mereka harus lapor ya. Harus lapor Pak. Harus 6 bulan sekali tadi ya. Karena kalau sudah terdaftar di pemerintah, berarti dia mitra kita Pak. Nah itu kewajiban pemerintah untuk melihara mereka, gitu kan. Ya tadi mungkin ada gesekan-gesekan itu ketika dia merasakan, oh saya bagian dari pemerintah, dia mungkin akan bisa meredam dirinya gitu loh Pak. Saya selalu kalau ke lapangan, kalau sambang ormas, saya selalu sampaikan bahwa kalian orang-orang ormas, saya bilang, siapa lagi yang menjaga Kota Bontang ini selain kalian? Ketika ada teman-teman ada gesekan, tolong diredam. Makanya saya selalu di grup WA itu ada stiker biasanya, semoga grup ini gitu kan. itu harus saya sebenarnya Pak, teguran secara halus gitu. Kan sekarang berkembang politik itu kan macam-macam. Ada yang dukung ini, ada yang dukung. Itu sempat ribut itu Pak di grup itu. Makanya kalau presiden anunya sekali ya, dinamikanya sangat kencang sekali. Iya kemarin ya, tapi kan ya tadi saya tambahkan lagi masalah Pilpres kemarin. Kita alhamdulillah di Bontang nggak ada PSU Pak. PSU itu pemungutan suara ulang. Yang ada kan di Provinsi Samarinda ada kan. Alhamdulillah kita relatif aman. Jadi
Bontang memang dikenal di luar selain Kaltim paling aman Pak Bontang ini. Orang-orang tuh jujur aja kalau rakor itu nggak ada ngiri sama Bontang. Pada ngiri. Iya. Pak kabar itu karena kedewasaan ini ya, tokoh-tokoh ya. Termasuk saya buka sedikit, termasuk laporan kita ke KPK tuh lebih bagus. Oh iya. Dibanding yang 10 kabupaten kota lebih bagus. Kita paling tinggi. Cuma masih ditingkatkan lagi. Dia harus ada angka sekitar 79, sedangkan kita kan di kisar 75, tinggal sedikit lagi Pak. Gitu tapi yang lain itu di bawah kita semua Pak. Nah itu. Satu Iya. lagi yang ormas tahun 2003 kemarin ya, itu OBB itu keluar SKT. Oh Pak. iya. 2023. 2023 ya? Iya, ini. Itu terbaik itu. Ya, provinsi 10 mengajukan, 1 pun udah keluar. Coba. Pak Tristo itu langsung geleng ke Palu, kok bisa Bontang. Ya? Jadi Bontang ini walaupun kecil Pak, dipandang. Aktif sekali ya orangnya, partisipasinya bagus. Ya mungkin begitu dulu Pak. Ya oke, Pak Kaban lagi. Pak Kaban kita tidak bisa dipungkiri ada beberapa perusahaan juga di lingkungan kita ini kan ya. Bagaimana menurut Pak Kaban agar perusahaan itu juga ikut berpartisipasi dalam pembinaan ormas ini? Mungkin dari pemerintah punya kebijakan khusus atau mungkin harapan terhadap mereka? Ya, makasih Pak. Mungkin tadi saya nambahkan sedikit juga dari teman-teman. Jadi kita di pemerintah itu memang hibah itu Pak juga bisa diberikan. Yang namanya hibah itu Pak bisa dalam bentuk barang, kemudian juga bisa dalam bentuk uang. Gitu, Pak ya. Nah hibah bisa kita berikan jika memang keuangan kita pemerintah ini mampu Pak. Ya ibaratnya ketika sudah kebutuhan kita di lingkungan pemerintah terpenuhi, ya bisa kita membantu yang lain. Ya ibarat kasarnya itu Pak, kita punya keluarga. Anak kita sudah makan ya kita kasih anak orang yang makan. Nah, seperti itulah mungkin Pak ya gambarannya. Nah kemudian juga tadi apa yang disampaikan Pak Kabid Poldagri tadi, alhamdulillah Pak terkait bantuan keuangan partai politik sendiri kita kemarin Pak diapresiasi oleh BPK dan kita yang terbaik di Kalimantan Timur Pak. Alhamdulillah kemarin kita dapat penghargaan itu. Nah apa yang Bapak sampaikan tadi. Harapan kami juga, kami mencoba nanti Pak, kan kita di pemerintah itu ada yang namanya Forum CSR Pak ya. Forum CSR, Forum CSR di situ hadir semua stakeholder, ya baik itu pemerintah, Forkopimda dan perusahaan. Kami akan mencoba menyampaikan nanti. Salah satunya kewajiban kepada perusahaan nanti akan kita sampaikan. Salah satunya adalah untuk memberdayakan Pak organisasi masyarakat. Ya contoh terkecil saja lah. Untuk sosialisasi wawasan kebangsaan dan ideologi Pancasila ini, tolong ini organisasi-organisasi masyarakat bisa dilibatkan Pak. Ya kami tadi bercita-cita para ketua-ketua ormas atau pengurus ormas ini mereka sebagai trainernya lah. Sebagai trainernya nanti kita latih, minimal melatih mereka sendiri Pak. Kemudian juga kita menghimbau kepada teman-teman yang ada di perusahaan yang namanya ideologi Pancasila apa segala ini. Ya, kalau bisa kita bikinkan peraturan daerahnya wajib itu Pak. Mutlak itu sudah. Ya. Kalau belum ya terutama kita di lingkungan pemerintah dulu lah. Saya punya cita-cita Pak bahwa semua ASN yang ada di Bontang ini punya sertifikat sudah mengikuti. Sertifikat ya? Ya sertifikat lah. Kalau dulu kan mungkin Pak Teguh zaman-zaman P4 dulu ya. Dulu namanya P4 Pak ya. Ada yang penataran 16 jam, 20 jam, ada yang 1 minggu. Itu wajib itu dulu. Sekarang kan itu tidak ada Pak. Bahkan di kurikulum anak-anak sekolah sekarang itu tidak dimasukkan lagi. Nah makanya pemerintah pusat mulai tahun 2017 itu Pak membentuk kalau dulu saya lihat itu unit untuk pembinaan ideologi Pancasila dan sekarang menjadi badan itu Pak. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Dan saya kira ini kita di daerah dengan adanya MOU kemarin ini wajib kita tindak lanjuti ya. Oke. Pemirsa PKTV kayaknya waktu sudah mulai hampir memisahkan kita ya. Closing statement ini ke Bu Lita dulu. Bu Lita sekaligus pertanyaannya ini, apa tantangan ya? Tantangan dalam rangka pembinaan ormas. Mungkin di Bontang mungkin punya hal khusus ramuan agar mereka itu tetap sesuai dengan koridornya dan sesuai dengan harapan gitu. Ada nggak tantangan selama ini? Tantangan ormas? Iya. Di zaman yang sudah cukup maju Pak ya, di semua serba digital gitu.
mungkin ada beberapa ormas pengurusnya mungkin yang tidak mengikuti. Ya, mengikuti zaman. Kurang update. Kadang-kala kami juga ikut membantu misalnya mengisi absensi yang memakai barcode, mereka masih kurang paham gitu. Sebenarnya sekarang semua aturan sudah dikeluarkan oleh kementerian dan mereka tuh bisa mengakses semua informasi dari ormas itu langsung dari gadget mereka sendiri gitu. Jadi tidak perlu konsultasi ke kami. Kalau mereka misalnya waktu tidak ada gitu kan, bisa langsung konsultasi melalui hotline kami misalnya. Kita ada itu ya? Ada. Hotline kami itu aja sih mungkin tantangannya. Karena beberapa pengurus itu aja dan kadang-kadang sudah sepuh ya. Sudah sepuh. Kadang-kadang double juga. Iya. Kalau double nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa ya? Oh itu jadi, memang punya. Pengurus ormas mau berpolitik nggak apa-apa. Yang tidak boleh itu tidak boleh ikut dalam pengumpulan dana politik. Partai politik. Itu yang tidak boleh. Itu tidak boleh ya. Nah, saya punya ormas 2 mau jadi ketua lagi di ormas ketiga boleh. Oke. Tapi tidak boleh ikut mengumpulkan dana politik. Itu aja yang tidak bolehnya. Mungkin kalau ada hal yang ingin ditanyakan boleh melalui hotline kami. Apabila sulit melalui jaringan internetnya, misalnya membuka situs Kemenkumham atau Kemendagri sulit, bisa melalui WA kami, nomor telepon juga ada, dan semua itu ada di brosur, bukan brosur ya Pak, apa ya namanya, standing banner yang di ada kantor ya. Di kantor ada, di mall pelayanan publik kami masih aktif gitu. Tapi ya memang nomor hotline itu paling cepat ditanggapi. Iya. Gitu. Dan ditanggapin ya pasti ya. Insya Allah pasti. Iya. 24 jam. Iya, terima kasih. Pak Esneni, yang terakhir, karena tadi Bapak bicara ada ormas yang harus patuh dan lain-lain, maka kriteria yang digunakan Kabid ya untuk menilai kinerja mereka itu sebenarnya apa? Atau harapannya ormas itu harus seperti apa sih biar mereka itu baik-baik saja? Gitu. Silakan. Terima kasih Pak. Mungkin harapan kami ormas itu jadilah ormas yang mandiri. Ormas mandiri. Jangan ketika ada momen baru ngurus Pak. Nah itu. Ketika ada keperluan apa baru ngurus. Dan itu kami tidak harapkan. Jadi dia lebih mandiri dan ikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ya kan? Kalau memang dia pintar, dia cerdas, dia pasti dapat sesuatu, rezeki itu pasti dapat, Pak. Gitu. Mungkin itu dari saya, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Terakhir nih, Pak Kaban, kebijakan apa yang Pak Kaban ingin sampaikan ke masyarakat umum ya, kira-kira agar kondisi Bontang itu, apalagi sebentar lagi katanya sudah pilkada ini ya, apa yang harus dilakukan oleh ormas agar sesuai dengan sinergi ya dengan pemerintah. Silakan Pak. Ya, kasih Pak. Mungkin ini ya di internal kami sendiri di Kesbangpol itu kami mencoba menerapkan Pak ya, ada beberapa prinsip-prinsip yang saya anggap itu menjadi penting. Yang pertama itu Pak, prinsipnya kami transparansi. Transparansi. Ya, bahwa semua program kegiatan khususnya yang ada di Kesbangpol ini terbuka Pak. Siapa saja bisa mengakses. Tidak ada kegiatan-kegiatan yang kami tutup-tutupi. Ya, artinya kenapa kami sampaikan ini kami transparan semua Pak. Kemudian juga di situ kami ada yang namanya prinsip partisipatif. Artinya semua kegiatan yang kita laksanakan ini Pak, kami melibatkan atau memberdayakan masyarakat di sini ya. Termasuk di dalamnya tadi organisasi masyarakat ini kita libatkan Pak untuk ke pelaksanaan kegiatan-kegiatan kita. Harapan kami juga nanti program-program pemerintah yang harus memang disampaikan oleh masyarakat, kami juga melibatkan organisasi masyarakat. Kemudian yang ketiga ada lagi yang namanya prinsip akuntabilitas ya, bahwa semua yang kita kerjakan ini Pak, ini baik dari sisi administrasi, sisi teknis maupun sisi hukum itu harus semua bisa dipertanggungjawabkan ya, karena kita namanya menggunakan anggaran pakai APBD pemerintah, ini semua harus bisa kita pertanggungjawabkan. Dan terakhir Pak, ada yang namanya prinsip berkelanjutan. Jangan sampai kita cuma membuat program-program saja, kita nyampaikan teori-teori saja, tetapi tidak ada yang dirasakan oleh masyarakat di lapangan. Contoh kita melakukan pembinaan terhadap
masyarakat khususnya ideologi Pancasila. Kita cuma menyampaikan teori, tetapi faktanya di lapangan itu tidak seperti yang kita harapkan. Nah, itulah yang kenapa kita minta bahwa ini bisa kita lanjutkan program-program seperti ini. Dan harapan kami yang terakhir, bagaimana organisasi masyarakat ini bisa bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah, ya, di samping keterbatasan kami. Terus terang saja Pak, itu kami di Kesbangpol kemarin saya melihat di analis kebutuhan SDM, kami memang cukup kurang sekali nih Pak SDM-nya ya. Kadang teman-teman ya saya sampaikan tidak juga sesuai dengan job desk yang besar luar biasa ya. Overlap. Apalah ini Pak, kita kerja yang malam ya, ininya prinsipnya karena itu memang sudah pilihan kita yang Pak ya. Orang banyak. Kita tugas memang bukan hanya sebagai mata pencarian, tetapi juga pelayanan kepada masyarakat. Betul. Ini kita utamakan ya. Mungkin seperti itu Pak ya. Baik, terima kasih Pak Kaban, Pak Isneni, Ibu Lita sudah berdiskusi banyak. Saya kira pemirsa PKTV sudah mulai memahami ya bagaimana pembinaan ormas yang dilakukan oleh Sebang. Semoga lain kali bisa kita diskusi lagi Pak. Siap. Terima kasih Pak. Baik pemirsa PKTV, demikian diskusi kita. Tema kita pada edisi kali ini yaitu pembinaan ormas. Jadi dengan narasumber Pak Kaban, Pak Dedi, Pak Isneni dan Bu Lita sudah menyampaikan banyak hal tentang organisasi masyarakat. Semoga ya harapan kita bersama ini bisa sinergi. Pemerintah, perusahaan, ormas pun yang sebagai garda terdepan ke masyarakatnya harus bisa ya itu tadi harapannya mematuhi aturan, laporan, dan namanya ormas ya sesuai dengan tujuannya masing-masing. Jadi bersama-sama membangun Bontang menjadi Bontang yang hebat ya, Bontang yang berkembang dan modern. Terima kasih, saya Teguh Suharjono mewakili seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Kita akan ketemu lagi di PKTV Talk pada jam dan tema yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKTV Grecek Meneh.